Siapa sih yang gak kenal hantu yang satu ini ya? Hantu yang terkenal karena ketawanya dan nangisnya itu dalam waktu bersamaan. Dia itu bisa tertawa cukup dengan nada yang tinggi, dengan waktu yang lama dan sangat melengking. Hantu yang satu ini punya... Nah, di sanalah nama kuntilanak pun dibesarkan dan menjadi sangat terkenal di Nusantara kita ini. Jadi gak usah kebanyakan ngomong lagi, langsung aja kita gasken di fakta yang pertama, yaitu asal-usul dari Mbak Kunti. Halo semuanya, selamat datang di Asik bersama saya Rafli di konten Fakta Horor. Di konten kali ini aku akan bawain fakta horor lagi spesial. Di bulan puasa aku akan bawain 3 dari hantu lokal yang mungkin belum kalian ketahui. Kan kemarin kita sudah bahas pocong, sudah bahas genderuwo. Sekarang waktunya yang kalian tunggu-tunggu. Hantu yang suka ketawa gak jelas, humornya receh, yaitu hantu kuntilanak. Ya kurang lebih aku akan membuka fakta dari hantu yang satu ini yang cukup membuat kita terheran-heran kenapa dia bisa menangis dan tertawa di waktu yang sangat-sangat dekat. Jadi gak usah kebanyakan ngomong lagi, langsung aja kita gasken di fakta yang pertama, yaitu asal-usul dari Mbak Kunti. Siapa sih yang gak kenal hantu yang satu ini ya? Hantu yang terkenal karena ketawanya dan nangisnya itu dalam waktu bersamaan. Jadi kalau tiba-tiba dia nangis, tiba-tiba ketawa, jadi gak jelas. Nah pasti kalian tahu dong, hantu yang satu ini gak perlu aku jelasin lagi. Orang kalian sering dihantui kan? Ternyata hantu yang satu ini punya originnya sendiri. Jadi dia itu punya kisahnya sendiri. Kayak pocong dan genderuwo kemarin. Jadi dia itu punya ceritanya sendiri. Nah ceritanya ini bermula pada tahun 1600-an. Kuntilanak atau Miske itu dipercaya dari orang yang sudah meninggal karena dipercaya sebagai seseorang yang tewas karena sedang melahirkan anaknya. Namun sang anak ini anehnya itu belum keluar dan sudah meninggal di dalam kandungan. Nah, hantu kuntilanak ini sebenarnya berasal dari mana sih? Hantu kuntilanak ini berasalnya dari Pontianak yang ada di Kalimantan. Nama Pontianak sendiri itu singkatan dari nama perempuan mati beranak. Mitos ini ternyata mirip dengan hantu yang namanya adalah Langsuir. Hantu yang satu ini ternyata juga terkenal, nggak kalah terkenal juga dari kuntilanak, yang bahkan lebih terkenal dari kuntilanak. Jadi ranahnya itu sudah Asia Tenggara, kan kuntilanak itu terkenal di Indonesia. Nah nama kuntilanak ini juga diduga diambil dari imigran-imigran yang datang dari Malaysia. Nah imigran-imigran yang dari Malaysia ini ternyata banyak yang bersinggah di kota Pontianak. Nah di sanalah nama kuntilanak pun dibesarkan dan menjadi sangat terkenal di Nusantara kita ini. Namun origin dari hantu yang satu ini memiliki beberapa versi tergantung wilayah penyebarannya. Contohnya cerita rakyat Melayu menggambarkan sosok kuntilanak ini sebagai sosok yang cantik namun punggungnya berlubang. Berarti sundel bolong dong. Nah di cerita satu ini kuntilanak itu sering mengganggu dan meneror warga sekitar karena memiliki dendam yang tak terselesaikan di dunia. Katanya sih begitu. Jadi kesannya hantu yang satu ini terkesan menyeramkan ya, karena dia dipenuhi oleh dendam untuk dibalaskan kepada orang yang sudah mengganggunya semasa hidupnya. Namun ada kok beberapa versi kuntilanak di cerita rakyat di negara kita ini. Ada yang menghisap darah, ada juga yang cuma menakut-nakuti kita. Jadi nggak ada kontak fisik, jadi cuma muncul dan ketawa dan menangis. Nah sekarang aku mau ngasih tahu nih kebiasaan kuntilanak yang sering kita saksikan bersama, yang cukup mengganggu kita nih akhir-akhir ini. Oke, langsung aja yang pertama. Tertawa melengking dan menangis hampir di waktu yang bersamaan. Tuh kan aku bilang apa tadi? Dia itu memiliki ciri khas, yaitu menangis dan tertawa di saat yang hampir bersamaan. Kok bisa? Apakah kuntilanak punya penyakit mental? Seperti yang aku sampaikan tadi, hantu yang satu ini ternyata memiliki keistimewaannya sendiri dari hantu lokal lainnya. Dia itu bisa tertawa cukup dengan nada yang tinggi, dengan waktu yang lama dan sangat melengking. Namun juga bisa menangis dalam waktu yang sangat dekat. Nah untuk menjawab yang satu ini aku nggak bisa jawab karena aku bukan kuntilanak. Aku ini sudah cari tahu dan sudah aku bedah di beberapa website. Kalau hantu satu ini penyebab dari nangis dan tertawanya itu kenapa kita masih belum tahu. Jadi kalian bisa tanya sendiri kalau kalian ketemu
ketemu hantu yang satu ini. Yang kedua, keras berarti jauh, pelan berarti dekat. Kalian pasti pernah dong dengar pernyataan yang satu ini. Nah, kuntilanak itu ternyata sering diidentikan dengan hal seperti itu loh. Kalau suaranya dia keras, berarti dia itu masih jauh. Jadi kalian tenang aja, kalau ada kuntilanak ketawa-ketawa itu masih jauh kok, santai aja. Namun kalau sudah dekat, suaranya itu sangat pelan. Nah, aku saranin jangan noleh ke belakang. Tapi kalau kalian ngeyel masih noleh ke belakang, siap-siap dapat ciluk. Oke, yang ketiga adalah suka berpindah-pindah di tempat yang berbeda, namun waktunya hampir bisa bersamaan. Banyak orang-orang kebetulan melihat kuntilanak ini bisa berpindah tempat dari satu tempat ke tempat lainnya. Ada yang dengan caranya terbang atau hanya menembus dinding. Namun ada beberapa orang juga yang berpendapat kalau hantu ini ternyata suka berpindah tempat itu seperti bukan terbang lagi atau menembus dinding lagi. Ternyata dia itu kayak seperti bisa teleportasi atau mungkin kecepatannya lebih cepat daripada cahaya. Nah, yang keempat ini mungkin sudah banyak kalian dengar ya. Hantu yang satu ini ternyata suka mendiami puing-puing rumah yang belum jadi. Dia itu kerap diidentikan dengan tempat-tempat yang mungkin terbengkalai atau tempat-tempat bangunannya belum jadi atau tempat-tempat yang rusak seperti itulah. Ya pasti kalian pernah dengar lah, bro jangan masuk ke tempat itu karena ada kuntilanaknya. Kalian pasti pernah dengar dong. Apalagi yang ditunjuk itu cenderung kepada bangunan yang rusak. Kalau hutan itu biasa jarang-jarang, tapi lebih ke tempat seperti itu sih. Nah, yang kelima ini dia itu ternyata sering hangout di tempat seperti sungai dan pinggir danau. Wah, jadi tempatnya itu nggak di tempat itu aja, jadi ada tempat lainnya yang lebih family friendly. Nggak seperti hantu yang lainnya. Hantu yang satu ini ternyata suka healing tai anjing, kayak manusia yang katanya stres tapi minta healing tai anjing. Nah, hantu satu ini ternyata seperti hantu pocong juga ternyata. Dia tuh lebih suka chill ke tempat yang seperti sungai yang kotor atau tempat-tempat yang kotor. Nah, berbeda dengan kuntilanak, hantu yang satu ini ternyata lebih suka di tempat yang lebih bersih, seperti tempat-tempat yang enak. Bahkan ada yang pernah bilang dia itu berada di atas kolam renang. Ya konon dia itu ada yang bilang dia itu kayak healing gitu loh. Ya nggak bercanda ini, beneran ini. Ada yang bilang dia itu healing, tapi ya nggak tahu lagi sih. Ya itu mungkin kepercayaan mereka. Aku juga nggak paham juga kok bisa hantu bisa healing. Ya udah guys, untuk sekarang ini videonya seperti ini aja ya. Tapi aku mau ngingetin kepada kalian untuk jangan terlalu percaya kepada yang satu ini, karena satu ini belum tentu benar juga kan. Jadi aku saranin buat kalian semua untuk nggak perlu takut berlebihan kepada hantu yang satu ini. Banyak kita juga nggak perlu berkontak dengan hantu yang satu ini kalau ingin selamat. Ya udah, untuk sekarang videonya sampai segini aja. Sampai jumpa di video berikutnya. Tapi jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like dan share-nya. Dan jangan lupa yang muslim untuk berpuasa, jangan mokel. Sampai jumpa di video berikutnya. Aku akan ketemu lagi minggu depan. And I'll see you guys next time. Bye.